Halo good people, ketemu lagi di program Detektif Dialog bertema kisah inspiratif. Hari ini saya bersama seorang sahabat saya, anggota DPRD Kota, Bapak Santa. Gitu. Kisah beliau ini inspiratif teman-teman. Jadi nanti inspiratifnya apa? Nanti kita kulik lewat obrolan kita. Gitu. Apa kabar Bapak Dewan? Baik, baik ya. Baik ya. Boleh diperkenalkan siapa namanya dan dari mana asalnya? Oh iya. Nama saya Santa. Saya asli Sewan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Kebetulan saya dari Partai PDI Perjuangan. Saya mewakili Dapil 2 Kecamatan Neglasari, Batu Ceper dan Benda. Komisi berapa sekarang? Saya di Komisi 4. Komisi 4. Membidangin apa tuh? Membidangi infrastruktur pembangunan. Pembangunan ya. Mitra kita kebetulan ya seperti kayak Dishub, kayak DLH, kayak Perkim, Infokom, serta PDAM. Oh, PDAM. Jadi banyak ya, mitranya banyak banget ya. Banyak ada. Termasuk itu ya, kebersihan sampah gitu. Ya, kalau itu kan dia masuknya ke DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup. Oke. Itu diantaranya mitra kita juga. Oh. Di DPRD Kota sendiri ada berapa komisi? Ada 4 komisi. Ada 4 komisi. Komisi 1, 2, komisi 3, 4 gitu. 2, 3, 4. Biasanya terpilih itu karena ditentuin atau sesuai keahlian masing-masing? Ya, kalau itu atas penunjukan dari partai. Ya, ya tentunya sesuai dengan keahlian masing-masing atau mungkin yang selama sebelum jadi dewan, ya paling tidak dia membidangi kesibukannya apa, kegiatannya apa, keahliannya gitu. Iya. Gitu. Iya. Terus sejak kapan terpilih kemarin? Saya kebetulan baru pertama kali ikut dan bersyukur terpilih di 2019 sampai 2024. 2019 kemarin ya, karena pas kemarin pemilihan ya, pileg ya. Terus jadi kisahnya sebenarnya sahabat saya ini inspiratif nih teman-teman, karena yang saya tahu beliau ini berangkat boleh dibilang tanpa modal lah atau modal minim lah ya. Biasanya kan mungkin kita lihat dewan-dewan itu caleg biasanya kan modalnya besar, bukan jadi sebuah ini lagi ya rahasia umum itu kan. Betul. Orang yang mau mencalonkan diri biasanya harus punya modal besar baru dia bisa terpilih. Betul. Itu pun belum tentu. Tapi yang saya salut nih, seorang sahabat saya ini boleh bilang modalnya ya persahabatan atau boleh bilang enggak, maksudnya mengandalkan teman-teman, pergaulan kayak gitu, bukan modal yang utama gitu. Gimana bisa sampai di posisi sekarang gitu, mungkin sedikit saya bicara perjalanan saya sampai saya terpilih menjadi ketua DPRD. Memang kalau ibarat perjalanan saya ini mungkin bercampur sedih duka itu banyak sekali ya. Karena memang saya itu berangkatnya boleh dikatakan dengan modal yang sangat minim. Kalau di politik bohong yang namanya nggak ada modal sama sekali sih bohong, karena kan tentunya kan kita ada yang harus kita nggak boleh kita nggak keluarkan adalah seperti dikit mungkin gitu ya kita seperti kayak alat perlengkapan APK kampanye gitu kan ya, kayak spanduk, kayak stiker. Nah itu kan tentunya mengeluarkan biaya. Nah itulah. Nah, jadi memang di politik ini pasti mengeluarkan biaya, tapi biaya saya itu paling hanya sekedar untuk perlengkapan APK lah, mungkin. Boleh dibilang minim lah. Ya. Jadi saya mengandalkan memang kebanyakan itu saya saya di lingkungan itu bergerak di bidang sosial. Saya ketika saya memang ada cita-cita mau ikut di calon legislatif dari jauh-jauh hari mungkin saya udah turun. Saya pendekatan ke warga, saya membantu warga membikinkan kartu KIS, KK, KTP yang mungkin
di masyarakat itu ada kendala, dia tidak bisa membuatnya karena mungkin dia jarak tempuhnya yang jauh atau mungkin dia nggak ada ongkos buat ke pengurusan ke tempat atau ke tempatnya gitu kan ya. Jadi kegiatan saya tuh selama 2 tahun kebelakangan ini seperti itu. Berarti terus turun ya? Iya, turun ke bawah ke masyarakat kita. Terus ada kegiatan di masyarakat ya, seperti mungkin acara-acara apa saya selalu hadir. Nah, di tempat-tempat yang berduka juga saya selalu hadir. Di acara-acara keagamaan juga saya selalu hadir. Ya mungkin itu suatu modal utama saya, sehingga saya bisa diterima di masyarakat dan masyarakat bisa bantu saya gitu. Jadi benar-benar modal utamanya itu pendekatan ke masyarakat gitu ya. Jadi kalau bagi saya itu, saya beranggapan di politik ini sangat dinamis. Jadi tidak bisa juga kita mengandalkan uang. Kita uang banyak pun belum tentu jaminan untuk jadi. Karena di politik ini banyak juga kan teman-teman saya juga, dia mengandalkan uang atau mungkin boleh dibilang materinya uangnya banyak lah, tapi belum tentu juga jadi. Karena kalau menurut saya sendiri akan lebih baik lagi, akan lebih ini lagi kita turun ke masyarakat, pendekatan ke masyarakat, jadi masyarakat tuh lebih mengenal kita. Dan mungkin tentunya kalau kita ada program khusus yang bisa ngebantu masyarakat, nah masyarakat bisa terbantu. Jadi masyarakat juga jadi kesannya terbantu kan, jadi wah dia mengingat nih seorang figur gitu. Terus apa yang latar belakangi seorang Santa ini mau terjun ke politik nih? Gitu. Saya kebetulan memang kalau di politik tertarik dari pas saya duduk di sekolah SMA, saya udah tertarik. Udah mengikuti lah organisasi gitu. Mengikuti organisasi, terus tertarik kita di partai PDI Perjuangan. Nah, dan lebih saya tertarik lagi kenapa saya sampai ikut kemarin yang pemilu legislatif kemarin, karena saya ini merasa ketika yang udah ada ini, yang kemarin-kemarin yang udah ada ini terpilih, saya merasa kedekatannya ke masyarakat dia kurang dekat. Dan dia nggak bisa ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, ketika masyarakat ada aspirasi apapun nggak bisa tersalurkan, nggak bisa tersampaikan. Jadi saya itu terdorong, waduh, ya ini kita harus benar-benar cari yang perwakilan di sini nih yang benar-benar perlu sama masyarakat, sehingga kan biar masyarakat di sini tentunya kalau ada kesulitan, apabila ada perlu, jadi bisa terbantu begitu. Jadi biar bisa aspirasi masyarakat tertampung dan kita bisa karena gini, karena yang namanya masyarakat atau wilayah bersyukur kalau memang di situ ada perwakilan dari daerah situ sendiri, maksudnya dewan yang dari wilayah itu sendiri. Jadi biar lebih cepat terserap aspirasi masyarakat dan bisa tersalurkan ke pemerintah Kota Tangerang. Tapi dan tentunya juga kan anggota dewan juga harus peduli sama masyarakat. Kan? Mungkin selama ini ada yang kurang, jadi itu yang motifnya. Justru gini, saya ini mencoba meningkatkan kepercayaan masyarakat agar dia tuh lebih percaya kepada dewan-dewan yang sekarang-karang ini. Karena image kita nggak bisa pungkiri, image masyarakat dari dulu sampai sekarang itu tingkat kepercayaannya mungkin rendah. Karena apa? Dia berpikir ketika dibantu, dipilih jadi dewan, kebanyakan dewan itu lupa. Saya ini mencoba menghilangkan image itu di masyarakat. Jadi ketika saya dibantu sampai saya terpilih di DPRD Kota Tangerang, saya tetap turun ke bawah, tetap mendengar semua aspirasi masyarakat yang tentunya
yang perlu harus kita bantu dan kita salurkan aspirasinya ke Kota Tangerang. Gitu. Keren ya teman-teman ya. Terus kalau Komisi 4 itu membidangi ini apa tugasnya seorang anggota Komisi 4 gitu? Ya. Kalau di Komisi 4 ini kebanyakan bersentuhannya di infrastruktur pembangunan. Iya. Ya mitranya diantara kan ada PU, ada Perkim, ada juga DLH, Dishub. Ya. Jadi yang lebih banyak bersentuhan di masyarakat lah kalau menurut saya ini. Yang benar-benar lebih dominan di pembangunan. Pembangunannya. Tapi kegiatan sehari-harinya apa tuh? Misalnya ada studi banding ke daerah atau apa gitu biasanya? Ya kalau untuk sekarang ini sih memang kita tahu ya, karena ini kan ada musibah global ya. Keterbatasan ruang gerak ya? Iya, karena ada musibah COVID-19, jadi memang kita kebanyakan paling ke kantor sambil kita mengawasi perkembangan penanganan COVID-19 gitu. Lebih ke situ ya? Iya. Mungkin banyak via online juga sekarang ya? Iya, semua kebanyakan paling ya kita rapat-rapat pun untuk sekarang-karang ini paling kita melalui Zoom vertikal gitu. Iya. Mengurangi kerumunan dan mengurangi tatap muka gitu. Terus apa harapan seorang Bapak Santa ini ke depan gitu? Atau mungkin visi misinya ke depan? Ya, yang pasti saya sih berkeinginan saya ingin benar-benar tuh membantu masyarakat sehingga wilayah kita khususnya di Kota Tangerang dan yang saya wakili dan saya dari perwakilan Dapil 2 agar benar-benar tuh wilayah kita itu lebih terdepan, lebih baik lagi dari sebelumnya, semua infrastruktur pembangunannya rapi, berjalan dengan lancar sehingga masyarakat bisa menikmati semua yang ada di Kota Tangerang dengan baik dan dengan sesuai lah gitu. Soalnya saya tahu banget nih teman-teman, kita kenal udah lama ya, udah 20 tahun lebih lah kenal sama beliau ini. Jadi saya tahu benar-benar beliau ini merintis dari nol. Dari yang ibaratnya bukan siapa-siapa lah kita. Betul. Ya cuma beliau peduli ya terhadap masyarakat dari dulu. Jadi kita punya teman yang cukup pergaulan yang cukup luas, jadi itu yang modal utama juga. Betul. Dan benar-benar nol, jadi sampai sekarang sampai terpilih itu menurut saya inspiratif teman-teman. Biasanya emang kan semua modalnya biasa besar segala macam. Kali ini benar-benar mengandalkan kita turun ke lapangan. Betul. Gitu. Itu inspiratifnya teman-teman. Jadi Bapak Santa ini pengen mematahkan sebuah stigma bahwa anggota DPRD itu harus punya modal besar buat terpilih. Dan ternyata enggak, dengan modal yang seadanya bisa terpilih gitu. Betul. Gitu teman-teman. Dan terima kasih waktunya Pak Santa, semoga kisah ini inspiratif buat mendorong teman-teman juga dan buat membuktikan juga ke masyarakat bahwa masih ada dewan yang benar-benar peduli. Kalau yang saya lihat sebenarnya yang saya lihat di ini teman-teman, beliau ini setelah terpilih tetap terjun ke lapangan. Yang saya salut dari beliau gitu, tetap terjun. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan warga, beliau hadir. Biasanya kebanyakan orang kalau yang udah terpilih lupa masyarakat gitu. Dan kalau saya lihat beliau nggak seperti gitu teman-teman gitu. Jadi itu kisah inspiratifnya. Semoga itu bisa menjadi motivasi buat teman-teman juga semua ya. Bahwa apapun, siapapun kita, ketika kita punya cita-cita, selama kita yakin berusaha bisa terwujud, dan bisa berbuat ke masyarakat, yang mudah-mudahan bisa tercapai lah cita-citanya. Betul. Jadi sedikit pesan buat generasi muda nih dari. Kalau saya berpesan ya kepada semua yang mungkin nanti yang bisa bermanfaat. Kalau memang nanti kita ada generasi yang kedepannya ingin mencoba terjun di politik, walaupun kita nggak ada uang, walaupun mungkin kita banyak keterbatasan, kita jangan berkecil hati karena tidak semua bisa dibeli dengan uang. Betul. Karena di politik ini sangat dinamis. Jadi mari kita kalau memang ada cita-cita di politik, jangan berkecil hati karena
tidak semua di politik itu mengandalkan uang. Kita tanpa ada uang pun yang penting kita mau berusaha, berjuang, berbuat di masyarakat. Mudah-mudahan mungkin bisa menghasilkan yang lebih baik, yang mungkin cita-cita kita bisa tercapai. Nah, dan beliau ini contohnya teman-teman gitu. Oke, gitu teman-teman. Sekali lagi thank you dan terima kasih waktunya Pak Santa. Sukses selalu DPRD mengabdi buat masyarakat. Thank you. Oke, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton channel ini. Bagi yang subscribe, like, and share, saya doakan selalu diberikan kesehatan, dianugerahi usia panjang, rezeki melimpah, bahagia sentosa, dan damai sejahtera. Sukses selalu!